Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, seringkali dalam kehidupan kita dihadapkan pada ancaman dan ketakutan. Masalah kesehatan, krisis ekonomi, konflik keluarga, tekanan pekerjaan, dan ketidakpastian masa depan. Di saat-saat seperti itu, apa yang Tuhan katakan kepada kita? Hari ini melalui bacaan liturgi kitab Yesaya pasal 7 ayat 1 sampai 9 dan Injil Matius pasal 11 ayat 20 sampai 24, Tuhan ingin mengatakan sesuatu kepada kita. Dalam kitab Yesaya dikisahkan pada masa itu kerajaan Yehuda diancam oleh koalisi dua kerajaan, Aram dan Israel. Raja Ahaz dan rakyatnya sangat ketakutan. Dalam situasi genting itu, Tuhan mengutus Nabi Yesaya dengan firman yang menghibur sekaligus menantang. Tuhan berfirman, "Teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut, karena kedua puntung kayu api yang berasap ini." Dalam Yesaya pasal 7 ayat 4. Saudara-saudari, apa makna simbol puntung kayu api yang berasap? Puntung kayu api adalah potongan kayu yang sudah terbakar sebagian besar. Api sudah hampir padam, tinggal asap tipis yang mengepul. Simbol ini, saudara-saudari, sangatlah kuat. Musuh-musuh Yehuda yang tampak mengancam dan menakutkan itu, di mata Tuhan hanyalah puntung kayu yang sudah lemah dan sebentar lagi benar-benar padam. Ancaman mereka hanya asap yang menyesatkan, bukan api yang masih menyala besar. Tuhan kemudian menutup firman-Nya dengan kalimat inti, "Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak akan teguh jaya." Dalam Yesaya pasal 7 ayat 9. Sebaliknya, yang Tuhan ingin katakan adalah, jika kamu percaya, maka kamu akan menjadi kuat. Referensi silang yang indah juga dapat kita temukan dalam kitab Keluaran pasal 14 ayat 13 sampai 14. Ketika bangsa Israel dihadang Laut Merah dan dikejar pasukan Firaun, Musa berkata, "Jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan yang diberikan Tuhan kepadamu." Saudara-saudari, Injil Matius pasal 11 ayat 20 sampai 24. Yesus mengecam kota-kota yang menyaksikan banyak mujizatnya. Kota Korazim, kota Betsaida, dan Kapernaum. Meskipun orang-orang di kota itu melihat dan menyaksikan banyak mujizat Yesus, tetapi tidak bertobat. Mereka melihat kuasa Allah, tetapi hati mereka tidak berubah. Ini mengingatkan kita pada surat Rasul Paulus dalam Roma pasal 2 ayat 4 yang mengatakan bahwa kebaikan Allah seharusnya membawa kita kepada pertobatan. Saudara-saudari, dua bacaan ini saling melengkapi dengan sangat indah. Yesaya mengajarkan sikap hati ketika ancaman muncul. Tenang, jangan takut, dan percaya. Matius mengajarkan respons yang benar, yaitu bertobat, yakni perubahan hati dan hidup yang nyata. Bagaimana aplikasi dalam kehidupan kita? Di keluarga, saat ada konflik rumah tangga atau anak yang bermasalah, jangan panik. Ingat, masalah itu hanyalah puntung kayu api yang berasap. Teguhkan hati, percaya, dan bertobat.
dari sikap egois dan acuh tak acuh. Dalam pekerjaan, meskipun ada ancaman PHK atau tekanan yang berat, tetaplah percaya, jangan ragu, dan jangan berkompromi dengan dosa. Tuhan berkata, jika kamu tidak percaya, kamu tidak akan teguh jaya. Dalam kehidupan rohani, kita sering menerima banyak berkat dan mujizat kecil, tetapi kita masih saja sulit meninggalkan dosa. Yesus mengecam sikap seperti itu. Ini sejalan dengan apa yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang penuh kuasa, kasih, dan kesederhanaan. Saudara-saudari, hari ini Tuhan mengajak kita, tenangkan hati setiap kali ketakutan muncul. Percayalah tanpa ragu, sebab iman adalah dasar kemenangan. Yang ketiga, bertobat secara nyata. Datanglah ke sakramen rekonsiliasi, ekaristi, tinggalkanlah satu kebiasaan buruk, dan perbaiki hubungan yang rusak, serta berusahalah untuk mencari jalan keluar di setiap kesulitan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.